Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majelis Ta'lim Ar-Rohat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pentingnya membersihkan hati, ya. Terutama kita tahu bahwasanya penyakit-penyakit hati sangatlah banyak yang kita harus belajar untuk membersihkannya satu persatu, ya. Adapun pentingnya amalan hati akan saya jelaskan sebagaimana berikut ini. Pentingnya kita memperhatikan amalan hati dan membersihkan hati, ya. Banyak sekali, ya, pentingnya. Di antaranya bahwasanya yang menjadikan patokan bagi Allah adalah amalan hati. Di sisi Allah adalah amalan hati. Makanya takwa tempatnya di hati. Takwa tempatnya di hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lan yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Ini ketika Allah berbicara tentang sembelihan, kata Allah, sungguhnya tidak akan sampai kepada Allah daging sembelihan dan juga tidak akan sampai kepada Allah darah sembelihan ketika kita menyembelih korban. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Ini. Ketakwaan dari kalian. Dan inilah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi patokan adalah hati. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang tidak mau beriman, Allah mengatakan fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ya, kata Allah, yang bukan buta adalah mata, bukan, tetapi yang buta adalah hati, ya. Kalau hati sudah buta, repot, maka akan berpengaruh pada yang lain. Seorang mungkin bisa melihat, seorang bisa mendengar, tapi kalau hatinya sudah buta, dia tidak bisa melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, yauma la yanfa'u malun wala banun. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ya, illa man atallah biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hari kiamat yang paling jadi patokan adalah hati yang selamat. Demikian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Kata Nabi SAW, Allah tidak melihat kepada bentuk kalian, suwarikum bentuk kalian, wala ila ajsamikum, Allah tidak melihat kepada jasad kalian, tidak lihat pada rupa, tidak lihat pada jasad, walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah melihat pada hati kalian dan amalan kalian. Perhatikan. Jadi yang jadi patokan di sisi Allah adalah amalan hati, adalah amalan hati, ya. Namun tidak ada yang tahu isi hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalan zahir kita bisa lihat orang, kita bisa nilai dia rajin salat enggak rajin salat, dia Islami atau enggak Islami, pakai jilbab atau enggak pakai jilbab,
masa tidak bermaksiat. Tapi kalau amalan hati tersembunyi, orang mungkin tidak lihat, tapi Allah Maha mengetahui apa isi hati kita. Kita lagi bertakwa, lagi riya, lagi ujub, atau lagi ikhlas, lagi sombong, lagi tawadhu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang menunjukkan pentingnya amalan hati itu bahwasanya hati penentu ya amalan al-jawarih. Al-jawarih maksudnya anggota tubuh. Ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya dalam tubuh ada segumpal daging, maksudnya qalbu ya. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal daging tersebut baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika buruk segumpal daging tersebut, maka buruk pula seluruh jasad. Ketahuilah adalah kalbu, perhatikan ini. Ya. Ini benar, tidaklah seseorang kemudian bergibah kecuali karena hatinya bermasalah. Ya. Tidaklah seorang nampak kesombongannya, omongannya, kecuali karena dalam hatinya ada masalah. Mungkin dia sombong. Tidaklah orang merendahkan orang kecuali hatinya bermasalah. Ya. Cara jalan orang, terus sukanya apa yang dia lakukan, itu semua adalah sebab hatinya. Karena hati ini yang mengatur, ya, atau qalbu kita yang mengatur anggota tubuh kita. Maka jelas bahwasanya kalau seorang membersihkan hatinya, maka akan berpengaruh, berdampak pada jawarihnya. Penyakit hati sangat banyak ya. Kalau kita bersihkan, maka akan nampak pengaruhnya pada anggota tubuh kita. Kemudian di antaranya ya, bahwasanya hati adalah tempatnya kebahagiaan. Ya, tempatnya kebahagiaan ya. Semua penyakit hati adalah perusak kebahagiaan. Ya. Maka seorang berusaha membersihkan hatinya. Seorang paling bahagia siapa? Orang yang qanaah. Yang qanaah, yang menerima dengan tidak syuh, tidak pelit. Orang yang paling bahagia adalah orang yang ikhlas. Yang paling bahagia. Orang yang paling bahagia adalah orang yang pemaaf, tidak dendam. Orang yang paling bahagia siapa? Orang yang tidak hasad. Orang paling bahagia. Siapa orang tidak bahagia? Yang dia hasad, dengki, dendam, ya. Sombong. Ini orang-orang yang tidak bahagia. Maka ketika kita sedang berbicara dosa-dosa hati dan berusaha untuk membersihkannya, sungguhnya kita sedang berbicara bagaimana meraih kebahagiaan. Ya. Karena kebahagiaan tempatnya di qalbu kita. Kebahagiaan tempatnya di qalbu kita, dan semua yang penyakit hati ini yang merusak kebahagiaan seseorang. Ya. Kan terkadang kita dapati sebagian orang mungkin hidup sederhana, tinggal di kampung hidup sederhana, tapi dia bahagia. Kalau kita ketemu murah senyum. Kalau berkata-kata kita senang ngobrol dengan dia, kenapa tidak ada kesombongan pun dari ucapannya? Tidak ada nampak hasad dari hatinya. Mungkin kita penampilan necis, mungkin pakai jam mahal, pakai baju mahal, dia biasa-biasa aja, dia tidak hasad, dia tidak dengki, dia tersenyum, dia ramah. Kenapa? Karena hatinya bersih. Karena hatinya bersih. Oleh karenanya hati adalah tempatnya kebahagiaan. Semua penyakit hati adalah perusak kebahagiaan. Ketika kita berusaha membersihkan penyakit-penyakit hati, sungguhnya kita sedang berusaha meraih kebahagiaan kita yang hakiki. Kemudian Nabi SAW mengabarkan, manusia terbaik adalah yang bersih hatinya, yang membersihkan penyakit hatinya. Apa kata Nabi SAW? Ketika Nabi SAW qila lahu, Nabi ditanyakan, ayun nasi afdal? Ya Rasulullah, siapa manusia terbaik? Ya. Rasulullah ditanya, ayun nasi afdal? Siapa orang terbaik? Paling afdal. Apa jawaban Nabi SAW?
kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Kata Nabi SAW, kullu mahmumil qalbi wa saduqil lisan. Para sahabat bertanya, ini yang lisannya jujur. Lisannya jujur, hatinya dibersihkan. Inilah manusia terbaik. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, saduqul lisan arafnahu. Ya Rasulullah, lisan yang jujur kami tahu. Fama mahmumul qalb? Apa itu mahmumul qalb? Mahmumul qalb adalah hati yang dibersihkan. Ternyata mahmum itu adalah dari kata yang maknanya adalah miknasah, yang artinya menyapu. Jadi mahmumul qalb artinya hati yang dibersihkan. Seakan-akan kalau kita punya rumah sering masuk kotoran, debu setiap hari, kita tiap hari harus membersihkannya, atau tidak? Iya, tiap hari kita harus membersihkannya. Ya, Nabi menyamakan hati itu seperti rumah yang harus dibersihkan setiap hari. Ya, karena kita tahu ketika kita berinteraksi, ketika kita melihat, ketika kita mendengar, ketika kita bermasalah dengan orang, pasti ada hal-hal yang mungkin membuat kita mau sombong, membuat kita mau angkuh, membuat kita punya dapat naik jabatan. Nah, ini membuat kita bisa jadi sombong, bisa angkuh, melihat orang punya kelebihan yang banyak, mungkin kita mau bisa hasad dan macam-macam, ya. Ini semua bisa saja datang dalam hati, maka kita setiap hari harus bersihkan penyakit-penyakit tersebut, maka kita menjadi manusia yang terbaik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hati, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan hati, ya, hati ini, ya, sangat penting untuk kita pelajari, ya. Hendaknya perhatian kita kepada hati lebih daripada perhatian kita kepada amal jawarih, ya. Karena tadi saya sebutkan ini hati penentu. Kebanyakan kita atau sebagian kita lebih memperhatikan penampilan tubuhnya daripada bagaimana kondisi hatinya, ya. Harusnya sebaliknya, seorang lebih perhatian dengan kondisi hati. Bagaimana hatiku sekarang ini? Karena itu akan terpancar kepada anggota tubuhnya. Kondisi hatinya terpancar pada anggota tubuhnya. Maka seorang hati-hati, ya. Hatinya bagaimana? Dia harus peka tatkala ada penyakit, ya. Kayak ujub, apakah dia riya, apakah dia sombong, apakah dia angkuh. Dia harus peka untuk segera dia bersihkan. Jangan dia berjalan tanpa pedulikan isi hatinya, jangan. Ya. Dia berusaha memperhatikan isi hatinya, ya. Dan hati, ya, memiliki amalan-amalan, ya. Hati memiliki amalan-amalan. Hati bisa sedih, bisa gembira, bisa takut, bisa berhasrat. Hati bisa banyak amalan bisa dilakukan oleh hati. Hati kita bisa melakukan banyak amalan. Oleh karenanya, sebagaimana lisan kita dimintai pertanggungjawaban, pandangan kita diminta pertanggungjawaban, tangan kita, kaki kita diminta pertanggungjawaban, hati kita juga akan ditanya oleh Allah, diminta pertanggungjawaban. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, fala taqfu wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti apa yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mukaddimah yang saya sampaikan. Selanjutnya insyaallah kita akan membahas tentang penyakit-penyakit hati atau qalbu, ya. Qalbu ditinjau dari sakit, atau sehat, hidup atau mati. Hati itu menimpa kondisi-kondisi. Dia bisa terkena penyakit, dia bisa sehat, bahkan dia bisa mati, ya. Oleh karenanya para ulama bagi kondisi hati menjadi tiga. Yang pertama disebut dengan al-qalbus salim. Al-qalbus salim.
yaitu hati yang selamat, sehat ya. Hati yang selamat. Apa ciri-cirinya? Yaitu dia mudah khusyuk. Mudah khusyuk. Mudah terenyuh ya. Ya, tidak sombong. Dan lain-lain, tidak angkuh, tidak dendam dan lain-lain. Itu ciri-ciri hati yang sehat. Lawannya adalah hati yang mati. Al-qalbul mayyit. Hati yang mati. Hati yang mati yaitu adalah hatinya orang-orang kafir. Kafir dan munafik. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya ya keras ya, hati yang keras. Kemudian tidak terpengaruh dengan ayat-ayat Allah, dengan peringatan-peringatan Allah. Percuma ya. Sudah seperti yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin. Sudah datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah diberi mukjizat, diberi peringatan, berbagai metode di dalam Al-Qur'an tidak membuat mereka bergeming, tidak ada pengaruh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah beri peringatan, dia tidak peduli. Berarti hatinya sudah mati. Yang ketiga, al-qalbu al-marid. Ini mungkin banyak mengalami kita ya. Hati yang sakit. Hati yang sakit ini maksudnya apa? Hati yang tahu tentang hati yang tahu tentang kebenaran, al-haq ya. Tapi ditimpa dengan penyakit hati. Ya. Dan penyakit hati bisa kita bagi dua. Ya. Yang pertama adalah amrad al-qalb atau amrad syahwat. Penyakit hati yang disebabkan syahwat. Kemudian amrad syubhat, penyakit hati yang disebabkan syubhat, kejahilan, itu atau kejahilan. Adapun penyakit hati yang disebabkan oleh syahwat banyak ya, seperti ya syahwat zina, hati ingin berzina ya, selalu memikirkan yang tidak, pikirannya selalu macam-macam. Kemudian apa? Syahwat terkenal, syahwat popularitas, sehingga menyebabkan apa? Riya ya. Kemudian syahwat apalagi syahwat ingin diakui ya. Ingin diakui sehingga menyebabkan misalnya ujub ya. Kemudian hasad misalnya dan lain-lain ya. Syahwat ingin nomor satu, ingin dinomorsatukan, menimbulkan hasad, tidak ingin ada orang yang sama dengan dia. Ini disebabkan oleh syahwat. Adapun penyakit hati yang disebabkan oleh kejahilan atau syubhat banyak contohnya. Contohnya adalah kekufuran. Kenapa dia terkena penyakit kekufuran? Karena kejahilan ya. Contohnya kemunafikan. Ya. Kena syubhat dia. Keraguan, syak. Ragu dengan Allah Subhanahu wa taala ya, dan lain-lain. Ini adalah syahwat, penyakit hati yang disebabkan oleh kejahilan atau syubhat ya.
ini secara global, maka kita tidak mengaku bahwasanya kita memiliki hati yang sehat ya. Sulit bagi kita untuk mudah untuk khusyuk. Sulit bagi kita hati kita terenyuh. Kita baca Al-Quran terkadang tidak tergerak hati kita. Terkadang kita mendengarkan peringatan tidak terenyuh hati kita. Dan banyak halnya ya. Kita juga tidak mengatakan hati kita telah mati. Alhamdulillah kita bukan orang kafir. Kita bukan orang munafik. Kita tidak ragu dengan adanya Tuhan. Kita meyakini kebenaran agama. Tapi kebanyakan kita kondisinya adalah hati yang sakit. Ya. Tahu kebenaran, tahu tentang keburukan ini, tahu tentang keburukan riya, tahu tentang keburukan ujub, tapi tidak bisa menghindar dari itu semua. Penyakit-penyakit telah merongrong dalam hatinya. Ya. Penyakit-penyakit telah merongrong dalam hatinya. Nah, penyakit-penyakit hati, ya kita bisa mengklasifikasikannya dari dua sisi. Kalau kita klasifikasikan dari sisi sumber penyakit, maka dibagi menjadi dua. Amradus syahwat, yaitu penyakit hati yang disebut syahwat. Syahwat banyak, ada syahwat ingin berzina, mengakibatkan seorang senantiasa memikirkan yang tidak-tidak, melihat apapun dia. Ini karena mungkin dia memandang yang tidak benar, jadi hatinya selalu ingin berzina. Ada syahwat dalam hatinya ya. Ya. Kemudian syahwat popularitas, ingin terkenal, itu syahwat tersendiri sehingga dia riya ya. Kemudian dia sum'ah misalnya. Kemudian syahwat ingin diakui atau dia bangga dengan dirinya sehingga dia ujub, atau syahwat yang selalu nomor satukan sehingga dia hasad, tidak ingin ada orang yang setara dengan dia. Ini semua akibat syahwat. Ada penyakit-penyakit hati yang disebut karena syubhat atau kejahilan, seperti kekufuran. Dia kufur, dia enggak masuk Islam karena kejahilan. Dia munafik, kenapa dia tidak tahu tentang indahnya syariat Islam, maka dia benci dengan syariat Islam, meskipun KTP-nya Islam, dia benci dengan syariat Islam. Kenapa? Ada syubhat, mungkin dengar pernyataan-pernyataan orang-orang ahli filsafat yang tidak benar, akhirnya terkena syubhat, akhirnya menganggap tidak perlu kita syariat Islam itu enggak benar dan ini tidak lagi relevan untuk di zaman sekarang, sehingga terkena penyakit kemunafikan ya. Keraguan, ragu Tuhan itu ada atau tidak, ragu agama Islam benar atau tidak, ragu apakah orang-orang kafir akan masuk neraka, ragu, semuanya ragu. Ini kenapa? Disebabkan semua karena kejahilan. Ini semua penyakit-penyakit hati. Ini klasifikasi model pertama. Kita akan membahas klasifikasi model kedua yang akan kita perinci insyaallah setelah ini, itu berkaitan tentang hukumnya. Ada penyakit hati yang merupakan kekufuran, ada penyakit hati yang merupakan maksiat, dosa besar, ada juga yang dosa kecil. Setelah ini insyaallah taala. Insyaallah setelah ini kita akan bahas penyakit hati dan kita membahas bagaimana cara mengobati penyakit-penyakit tersebut ya. Baik, penyakit-penyakit hati. Berdasarkan hukumnya ya. Bagi menjadi tiga. Yang pertama yang merupakan kekufuran. Kemudian yang kedua yang merupakan maksiat. Yang maksiat kita juga bisa bagi menjadi dua ya. Yang merupakan dosa besar. Kemudian yang merupakan yang asalnya dosa kecil. Baik. Apa saja yang merupakan kekufuran? Ya, para ulama menyebutkan seperti tadi, keraguan, syak, keraguan. Maksudnya apa keraguan? Dia ragu tentang adanya Tuhan misalnya. Dia ragu bahwasanya agama Islam agama yang terbenar. Dia ragu. Dia ragu bahwasanya kesyirikan adalah kesesatan. Ya. Dan ini muncul banyak orang-orang liberal yang mengalami keraguan. Ragu tentang Al-Quran, ragu tentang Allah Subhanahu wa taala. Semua agama benar, ya. Kita tidak boleh memandang dari kacamata kita. Semua orang-orang yang musyrikin juga maksudnya tauhid. Mereka ucap macam-macam ungkapan mereka. Intinya mereka ragu dengan agama Islam. Ya. Mereka ragu dengan syariat Islam. Kata mereka syariat Islam ya hanya
cocok di 1400 tahun yang lalu, sekarang tidak relevan lagi, tidak bisa kita terapkan syariat Islam. Ini penyakit ya. Ini kekufuran. Karena iman itu harus dibangun di atas keyakinan yang kokoh. Ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang beriman adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian tidak ragu. Ya, barang siapa yang ragu tentang syariat Islam, ragu tentang Allah, ragu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ragu tentang Al-Qur'an, maka dia telah terjerumus dalam penyakit hati, yang penyakit hati itu sampai pada derajat kekufuran. Ya. Ya. Karena hal ini menjerumuskan orang dalam kekufuran. Contoh lagi kemunafikan. An-nifaq. Kemunafikan. Ini banyak dialami juga oleh orang liberal ya, kalau zaman sekarang, yang mereka tidak puas dengan hukum Allah. Padahal Allah mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." Demi Rabbmu bahwasanya mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim di antara kalian, agar mereka mengambil keputusanmu. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Setelah mereka menjadikan engkau hakim wahai Rasulullah, kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka keganjalan dengan keputusanmu. Wa yusallimu taslima, dan mereka terima pasrah dengan keputusanmu. Harusnya demikian seorang muslim, ya. Innamal mu'minuna idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum. Sesungguhnya orang beriman itu kalau dipanggil untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, mereka akan berkata sami'na wa ata'na, kami taat dan kami mendengar, ya. Ya. Tetapi orang munafik ya, kemunafikan, mereka ada penyakit hatinya dan mereka tidak terima dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, fi qulubihim marad. Fi qulubihim maradun, ya. Ya, dan Allah dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit kemunafikan. Kemudian di antaranya juga yang merupakan penyakit hati, dan itu adalah kufur, adalah kesyirikan. Asyirk. Kesyirikan itu syirik akbar dengan berbagai macam modelnya. Ini tentunya kita sudah bahas dalam pembahasan kitab tauhid, seperti meyakini bahwasanya mayat-mayat bisa menolong, wali-wali Allah bisa mendengar apa yang kalau kita minta pertolongan, kesyirikan. Ini syirik ya. Penyakit hati tapi sampai pada derajat kesyirikan. Ya. Meyakini bahwasanya ada jin yang mengatur pantai selatan misalnya, atau jin yang mengatur gunung, ini kesyirikan. Meyakini bahwasanya ada wali-wali kutub yang ikut mengatur, menjaga keamanan, ya, dengan kekuatannya bisa menjaga keamanan suatu daerah karena Allah berizin kepada dia, ini juga kesyirikan. Ini kita bahas panjang lebar dalam pembahasan masalah tauhid. Tapi saya mengatakan di antara penyakit hati yang merupakan kufuran adalah kesyirikan dengan berbagai macam modelnya, ya. Taib, yang kita ingin fokuskan pada kesempatan kali ini adalah yang merupakan dosa besar. Ini banyak penyakit yang dialami oleh kaum muslimin, ya. Kita sebutkan terlebih dahulu, ya. Di antaranya adalah ar-riya, kemudian al-ujub, kemudian al-kibar, kemudian al-khuyala, kemudian al-fakhr, kemudian al-qunut min rahmatillah, kemudian al-amn min makrillah, kemudian su'udzan bil muslimin, berburuk sangka kepada kaum muslimin. Kemudian di antaranya al-hasad. Kemudian di antaranya
mungkin al-hiqd ya. Kemudian antaranya asyuh. Syuh ya. Ini di antara penyakit-penyakit hati. Kemudian di antaranya at-tabaghut. Ini sementara mungkin yang bisa sampaikan. Riya, sebagian tahu adalah riya. Ya, riya maksudnya riya. Kemudian ujub, sombong. Mirip khuyala juga angkuh ya, mirip. Fakhr yaitu apa namanya? Fakhr ini sama juga mirip ya, pamer atau menyombongkan ya. Al-qunut, putus asa dari rahmat Allah. Ini juga dosa besar. Merasa aman dari siksa Allah. Syuh yaitu pelit ya. Yang ya, pelit yang apa namanya? Yang parah. Kemudian suudzon, berburuk sangka kepada kaum muslimin. Ada hasad. Al-hiqd itu hasad lebih tinggi lagi daripada hasad ya. Dengki kalau mungkin bahasa kita ya. Tabaghut saling benci, saling memusuhi, membenci ya. Baik, adapun yang dosa-dosa kecil ya. Di antaranya kata para ulama yaitu syahwat untuk berzina, syahwat untuk memandang yang haram. Ini penyakit hati. Ya. Terjebak dengan syahwat tersebut. Taib, para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas beberapa penyakit-penyakit ini ya. Dan juga mungkin solusinya secara sederhana ya. Riya, sebagaimana kita tahu, ini penyakit hati yang berbahaya yang menimpa banyak orang. Riya adalah beramal soleh untuk dilihat oleh orang lain. Ya, pencitraan kalau bahasa kita. Riya bahasa kerennya sekarang apa? Pencitraan ya. Ya. Ingin dilihat dan diakui ya, tapi dalam masalah agama, bukan pencitraan masalah dunia, bukan ya. Dia ingin ibadahnya dilihat, dia ingin sedekahnya diketahui oleh orang lain, dia ingin berbaktinya kepada orang tuanya diketahui oleh orang lain, dan semuanya dia ingin apa yang dilakukan kebaikan dilihat oleh orang lain agar dia diakui. Kemudian dan ini sama dengan sum'ah, mirip dengan apa? Sum'ah. Kalau riya ingin dilihat, kalau as-sum'ah ya, sum'ah ingin didengar. Kalau dia ingin, tapi sama penyakitnya, sama-sama penyakit yang mirip. Ingin diketahui amal ibadahnya. Ya, seorang berusaha membersihkan penyakit. Ini bukan penyakit sepele. Ini justru penyakit yang menimpa orang-orang soleh dan wanita-wanita solehah. Bukan menimpa para pemabuk, bukan menimpa orang-orang yang tidak melaksanakan ketaatan. Justru menimpa orang-orang soleh dan orang-orang wanita-wanita solehah yang mungkin rajin ngaji, yang mungkin jadi panitia pengajian, yang mungkin menjadi ketua majelis taklim, yang mungkin mengumpulkan dana untuk urusan anak yatim dan macam-macam, justru mereka rawan terkena penyakit riya. Al-ujub, ujub juga dosa besar. Ujub yaitu memandang kelebihan diri sehingga lupa bahwasanya kelebihan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia merasa keberhasilannya adalah murni dari usahanya. Ini namanya ujub. Ya. Bedanya kalau riya kita mensekutukan Allah dengan orang yang ingin kita harapkan pujiannya. Misalnya seorang ingin haji dan dia ingin agar diberi pahala oleh Allah dan sekaligus dipuji oleh tetangganya. Maka ketika itu dia telah mensekutukan Allah dengan tetangganya. Dia ingin berharap pahala dari Allah tapi dia ingin juga dapat pujian dari tetangganya. Maka dia riya.
Dari sisi mensekutukan Allah dengan tangganya. Tapi kalau ujub mensekutukan Allah dengan diri sendiri. Dari sisi apa? Keberhasilan. Ketika seorang berhasil harusnya dia tahu segala keberhasilannya dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang lebih pintar daripada dia, betapa banyak orang lebih berkesempatan daripada dia, betapa banyak orang lebih berpengalaman daripada dia, tapi dia berhasil. Ketika dia berhasil, jangan dia, karena saya cerdas, karena saya pintar, karena saya pandai ngomong, karena saya enggak. Dia harus tahu semua keberhasilan dari Allah Subhanahu wa taala. Toh kecerdasan dia, kepintaran ngomongnya, pengalamannya semua Allah yang siapkan buat dia. Maka ketika dia menganggap keberhasilannya karena dirinya, ini ujub namanya. Ini ujub. Kita berusaha tapi kita tahu keberhasilan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering sampaikan bahwasanya kecerdasan tidak berbanding lurus dengan kekayaan. Ya. Betapa banyak orang cerdas tidak kaya. Ya. Pengalaman tidak berbanding lurus dengan keberhasilan. Betapa banyak orang punya pengalaman tapi tidak berhasil. Lihatlah bagaimana perkataan Nabi SAW ketika menggali Khandaq dalam perang Khandaq. Laulallah mahtadaina. Kalau bukan karena Allah, kami tidak dapat hidayah. Wala sallaina. Kalau bukan karena Allah, kami tidak bisa salat. Wala tasaddaqna, kalau bukan karena Allah kami tidak bisa bersedekah. Yang menggerakkan hati kita bisa bersedekah siapa? Allah. Jangan kita ujub setelah kita bersedekah, yang lain tidak bersedekah, saya bersedekah. Ujub di sini. Yang lain malah salat, saya salat. Ujub karena saya hebat. Enggak, kita bilang kalau bukan karena Allah saya tidak bersedekah. Kalau bukan karena Allah saya tidak bisa salat. Kalau bukan karena Allah saya tidak dapat hidayah. Kalau bukan karena Allah saya tidak bisa ikut pengajian. Semuanya karena Allah. Ketika itu hilang penyakit ujub. Hati-hati penyakit ujub. Al-kibar, sombong. Sombong itu merasa dirinya lebih tinggi daripada yang lain. Makanya merendahkan orang. Kata Nabi SAW, Al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibr kata Nabi SAW, ghamtun nas. Merendahkan orang lain. Ini penyakit hati asalnya. Ketika melihat orang lain, dia rendahkan. Orang tersebut mungkin ngomongnya tidak bagus seperti dia rendahkan. Orang tersebut mungkin mobilnya tidak bagus seperti mobil dia rendahkan. Tapi dalam hatinya, dan sering terungkapkan dalam lisannya. Siapa dia? Allah cuma begitu saja. Itu contoh-contoh orang yang kibar. Ketika mengatakan, apa si fulan itu? Apa istri ummahat itu? Apa si fulana? Apa sih yang bisa dia lakukan? Ya. Itu ungkapan-ungkapan sombong. Ya. Dia bisa ngajar apa sih? Ya. Dia lulusan mana sih? Apa sih gelarnya? Apa sih jabatannya? Ada ucapan-ungkapan yang itu berangkat dari merendahkan orang lain. Nabi yang bilang, namanya sombong itu ghamtun nas, merendahkan orang lain. Itu penyakit hati asalnya. Tetapi sering terekspresikan dengan lisan. Ya. Bisa terekspresikan dengan pandangan merendahkan. Bisa diekspresikan dengan sikap. Ketemu orang enggak mau ngelihat. Makanya kata Allah, la tusair khaddaka linnas, jangan kau palingkan wajahmu dari manusia. Kalau Anda seperti itu, yakinlah Anda ada penyakit dalam hati Anda. Ya. Bagaimana obatnya? Obatnya Anda harus tahu bahwasanya segala kelebihan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin mencabut sesekali mudah bagi Allah. Betapa banyak orang hebat, sombong dengan mungkin angkuh dengan kehebatannya, mungkin dia olahragawan, tiba-tiba Allah membuat dia meninggal. Mungkin orang-orang cantik apa segala tahu kena kecelakaan, mukanya rusak, ya. Ada orang mungkin terlalu cerdas kemudian kejedut kepalanya jadi enggak cerdas lagi. Kalau Allah mau cabut gampang. Dan kita ingat bahwasanya Allah beri kelebihan untuk kita syukuri, bukan untuk merendahkan orang lain. Perhatikan sini. Allah memberikan kelebihan untuk disyukuri, bukan untuk merendahkan orang lain. Kapan kita merendahkan orang lain? Itulah namanya sombong. Sampai al-khuyala juga mirip, ya. Kata para ulama mirip antara al-kibar sombong dengan al-khuyala, ya. Ini mirip. Al-fakhr, kalau al-fakhr juga kesombongan, cuma al-fakhr biasanya berkaitan dengan orang lain. Itu dia membangga-banggakan dirinya, pamer atau membangga-banggakan dirinya. Pamer membangga-banggakan dirinya. Di hadapan orang lain. Saya yang begini, orang tua saya yang telah membangun ini, nenek moyang saya yang telah begini, saya dari keturunan ini, kayak ini sombong. Jadi sebut-sebut tentang dirinya, bangga-banggakan dirinya, karena kesombongan dalam hatinya. Dan ini disebut dengan al-fakhr. Ya, Rasulullah melarang seorang yafkhur, ya,
Ba'dhuhum 'ala ba'd, jangan sombong di atas yang lainnya. Jadi orang-orang yang ini al-kibr, al-khuyala, al-fakhr, sombong, dia merasa dirinya tinggi di hadapan orang lain. Dia melihat orang lain rendah. Sungguhnya dia yang hina di sisi Allah, dia yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka-mereka ini pada hari kiamat kelak dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi hina dina. Kata Nabi SAW, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah ka'amsali dzarfi suwarir rijal. Sungguhnya orang-orang sombong dibangkitkan pada hari kiamat kelak seperti semut-semut kecil, ukurannya seperti semut tapi bentuknya manusia. Yakshahumudz dzul min kulli makan, hampir diinjak oleh manusia yang lain pada hari kiamat kelak. Bayangkan dia dibangkitkan kecil. Kenapa? Al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Di dunia merasa tinggi, merasa hebat, merasa tinggi seperti gunung, maka pada hari kiamat Allah bangkitkan kecil seperti semut, siap diinjak oleh hewan, diinjak oleh manusia, hina dina. Ya, maka Anda jangan sombong. Nabi SAW mengatakan, la yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga seorang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar zarrah. Hati-hati ibu-ibu ya. Dan sebab kesombongan ini banyak, merendahkan orang lain, bisa sombong karena tas ibu-ibu, bisa sombong karena mobil ibu-ibu, bisa sombong karena suami ibu, bisa sombong karena rumah, bisa sombong karena jalan-jalan ke luar negeri. Hati-hati. Bisa sombong, bisa pamer dan lain-lain. Hati-hati penyakit, bersihkan penyakit hati. Kita ini di antara yang membuat kita sembuh dari penyakit ini, kita bilang orang lain menurut kita mungkin rendah secara zahir, tapi bisa jadi dia sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa jadi demikian? Menurut mata kita dia rendah, tapi ternyata dia tinggi di sisi Allah. Karena sudah kita jelaskan tadi, yang menjadi patokan penilaian Allah adalah adalah hati. Sementara kita tidak tahu hati dia. Bisa jadi orangnya tulus, bisa jadi orangnya ikhlas. Belum lagi mungkin dia melakukan amal-amal soleh yang tidak ketahui. Ternyata dia berbakti kepada orang tuanya. Ternyata dia suka menyenangkan hati orang tuanya. Ternyata dia suka mendoakan kaum muslimin. Mungkin kelihatannya kita lebih rajin sholat daripada dia, tapi kita enggak tahu hakikat hati dia. Mungkin dia qanaah, kita sombong. Mungkin dia ikhlas, kita riya. Terus bagaimana Anda merasa Anda lebih hebat daripada dia? Kalau kita saja lebih hebat daripada dia, kita enggak boleh sombong, apalagi belum tentu kita lebih hebat daripada dia. Belum tentu kita para wanita yang sibuk dalam majelis taklim kemudian lebih baik daripada ibu-ibu di jalan yang mungkin melakukan sebagian kemaksiatan. Kita enggak tahu ya. Kita bersyukur kepada Allah, Allah berikan kita hidayah, tapi jangan merasa tinggi dibandingkan yang lainnya. Kalau ada kesalahan kita tegur. Ketika kita tegur bukan berarti kita merasa tinggi daripada dia, tapi sebagai bentuk nasihat sama kaum muslimin dan kaum muslimat. Jadi hati-hati, dari mana Anda tahu Anda lebih baik daripada dia? Hati-hati. Karena barometer adalah masalah hati, sementara hati rahasia Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allamul Ghuyub, kecuali Allah yang mengetahui isi hati manusia. Yang berikutnya di antara dosa besar berkaitan dengan hati adalah putus asa rahmat Allah. Ketika tertimpa dengan berbagai masalah, seorang wanita mungkin suaminya kurang ajar, dia putus asa, seakan-akan buat apa lagi dia hidup, putus asa, seakan-akan Allah tidak mungkin menolongnya di hati seperti ini. Itu namanya kunut. Kalau berbahaya, mengantarkan dia kepada bunuh diri. Itu sudah puncaknya. Tapi sebelum bunuh diri, bisa jadi seorang terkena kunut, seakan-akan enggak mungkin lagi Allah. Allah tidak sayang sama saya. Ucapan seperti itu, Allah tidak perhatian sama saya. Ucapan seperti itu berarti al-ya'su min rahmatillah. Ya. Putus asa rahmat Allah. Aduh, saya ini banyak dosa, kayaknya sudahlah selesai, percuma. Makanya Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang bergelimang dalam kemaksiatan, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala yai'asu min rauhillah, innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir, ya. Oleh karenanya kita seorang mukmin, apapun yang terjadi, kita berusaha jangan putus asa dari rahmat Allah. Apapun musibah, apapun maksiat yang kita lakukan, jangan putus asa. Ya. Sebaliknya di antara dosa besar merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari siksaan Allah, terus bermaksiat, selamat, Allah tidak kasih siksaan. Berzina sana, berzina sini, Allah tidak kasih siksaan. Makan riba sana, makan riba sini, rentenir di sana, rentenir di sini, Allah tidak kasih siksaan. Semakin tinggi pangkat, semakin tinggi jabatan, bohong sana, bohong sini, nipu sana, nipu sini, jabatan semakin tinggi, istidraj. Allah tidak kasih siksaan. Tetapi dalam hatinya merasa aman dari siksa Allah, itu dosa besar. Itu dosa besar. Itu dosa besar. Kemudian syuh, pelit. Pelit, semangat mencari harta, pelit, membagi sama orang, pelit. Ya. Ini penyakit yang berbahaya. Bukhl, pelit. Ya. Kalau seorang dalam hatinya masih pelit, tidak membantu saudaranya, melihat orang miskin tidak peka, kayaknya lewat begitu saja.
Bukankah Rasulullah SAW di antara doanya, ya hubbal masakin, ya Allah, aku minta kepada Engkau mencintai orang-orang miskin. Seorang yang beriman lihat orang saudaranya, apalagi musim pandemi susah, dia sedih, terenyuh. Bukan cuma terenyuh saja, kalau punya duit kasih. Bukan cuma kasihan, tapi mau kasih pelit. Enggak. Itu penyakit fahsya, penyakit yang keji, ya. Kata Allah tentang syaitan, wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadla, ya. Sungguhnya syaitan itu menyuruh kepada kalian kepada perbuatan fahsya, yaitu pelit. Itu syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan menakut-nakuti kalau kau menyumbang nanti fakir, nanti miskin, masih banyak kebutuhan. Dan syaitan menyuruh kalian kepada perbuatan fahsya, perbuatan keji. Allah menamakan pelit dengan perbuatan keji. Kemudian di antaranya suudzon bil muslimin, berburuk sangka kepada kaum muslimin juga penyakit hati. Seorang bersihkan hatinya. Kata Nabi SAW, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hati kalian dengan penyakit berburuk sangka. Sungguhnya itulah sedusta-dusta pembicaraan. Seorang apa susahnya dia berbaik sangka? Ada orang lah udah berbaik sangka. Kalau dia ada keraguan segera cross check. Jangan biarkan keraguan tersebut merasuk di dadanya. Apalagi suudzon kepada istri, apalagi suudzon kepada suami, lawan itu. Jangan biarkan. Jangan biarkan dirinya kemudian akhirnya suudzon kepada orang-orang terdekatnya. Ini adalah dosa besar. Kemudian al-haqad, dengki, hasad. Hasad yang lebih parah namanya haqad, dengki. Melihat orang lain punya kelebihan, dia dengki, ingin orang lain tersebut terjauhkan dari kenikmatan yang Allah berikan. Ini juga penyakit sering menimpa sebagian kaum muslimin, bahkan terkadang menimpa kita. Tidak mau orang ada syahwat, tidak ingin orang sederajat dengan dia. Dia ingin dia nomor satu. Dalam banyak hal, dalam masalah dunia, dalam masalah agama, ya. Saing-saingan boleh, enggak ada masalah. Saing-saingan dalam kebaikan, tapi jangan berangan-angan hilang kenikmatan dari orang tersebut. Jangan. Terkadang saingan majelis taklim, di sana berapa yang hadir sini? Pingin yang di sana sepi, kita yang ramai. Di antara ustaz pingin yang sana sepi, kita yang ramai. Tidak boleh seperti itu. Itu namanya hasad. Itu namanya hasad. Ya sudah, masing-masing beramal soleh. Besar nilainya pahala bukan bergantung dari kuantitas. Yang penting bagaimana kualitas hati kita ketika kita beramal soleh. Dan jangan terpedaya dengan banyaknya followers. Jangan terpedaya dengan banyaknya yang hadir. Ya sudah, orang masing-masing. Ya. Allah beri kita sekian, Allah berikan mereka sekian, masing-masing ada rezekinya. Tidak perlu kita cemburu dengan rezeki orang lain. Ya. Kemudian tabaghut, saling membenci juga dilarang. Ini juga di antara penyakit hati. Ketemu sama saudara saling benci, saling dengki. Ini tentu dilarang. Taib. Yang terakhir dosa-dosa kecil. Penyakit hati, syahwat untuk berzina, syahwat untuk memandang yang haram. Ini juga banyak menimpa sebagian kaum muslimin terutama di zaman sekarang. Dengan tidaknya mereka menjaga pandangan sehingga selalu hatinya penyakit. Ingin melihat hal-hal yang haram. Ingin menonton hal-hal yang haram. Kenapa? Sudah kecanduan. Kecanduan melihat yang haram. Berhalusinasi, berkhayal yang haram. Banyak pemuda-pemuda kasihan terjebak dengan hal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati mereka. Tapi dia harus berjuang. Harus berjuang untuk bisa melawan penyakit hati ini agar semua penyakit hatinya bersih, ya. Tapi karena waktu sudah selesai, ya. Saya ingin menyampaikan di antara kiat yang penting agar kita bisa bersih dari penyakit hati, ya. Di antaranya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa membersihkan penyakit-penyakit hati kita, yaitu poin pertama, kita mengenali penyakit hati kita. Kita mengenali, ya. Kita berusaha mendeteksi, ini penting. Kita men-screen, kita men-scan penyakit hati kita, ada penyakit enggak? Dan saya rasa sinyal kita masih ada. Kalau kita sombong, kita sadar, saya kok sombong. Kalau kita hasad, kenapa saya hasad, ya? Dan ini kita sering sadar, ya. Bahkan ada sebagian wanita pernah bilang kepada saya, Ustaz, saya lagi hasad. Dia ngaku, saya lagi hasad. Dia tahu, berarti sinyalnya benar. Cuma dia tidak bisa melawan, ya. Dia harus. Tapi poin pertama agar kita bisa bersih dari penyakit ini, kita mengenali terlebih dahulu penyakit-penyakit hati yang ada pada diri kita. Bisa dengan belajar. Bisa ada orang yang kasih tahu, kamu kok sombong. Terkadang yang memberitahu musuh kita. Tidak apa-apa, orang dia benci sama kita, tapi dia jujur. Kamu sombong. Lisanmu menunjukkan kesombongan. Kita mungkin tidak suka sama dia, tapi kita lihat, benarkah? Jangan-jangan benar saya sombong. Karena kesombongan itu nampak dari tulisan, dari perkataan, dari sikap. Ya. Bahkan musuh kita kalau ingatkan kita bilang, ya sudah. Makanya Umar bin Khattab mengatakan apa?
rahimallah man ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan kepadaku aib-aibku. Karena seorang terkadang tidak bisa melihat aibnya, yang bisa lihat orang lain, kawannya, terkadang musuhnya bisa lihat aib dia. Maka dia berusaha mengenal penyakit-penyakitnya untuk dia perbaiki. Kemudian misalnya dia belajar tentang masalah akhlak agar dia lebih detail. Oh, ini penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini. Kemudian dia cek pada dirinya. Kemudian di antara obat penyakit hati yaitu memperbanyak doa agar dibersihkan hati. Seperti doa Allahumma hdinil ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsani illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa ant. Berdoa, ya Allah tunjukkan aku kepada akhlak yang baik karena ini semua akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepada aku kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Jauhkanlah aku dari penyakit yang buruk, akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Di antara doa yang Allah ajarkan, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah kau jadikan dalam hati kami ada penyakit terhadap orang beriman. Jangan buat kami hasad, jangan buat kami dengki, jangan buat kami jengkel, jangan buat kami dendam. Berdoa kepada Allah. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kemudian di antara doa yang panjang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni wala tu'in alayya wansurni wala tansur alayya wamkur li wala tamkur alayya, dan seterusnya. Di akhir doa tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wasaddid lisani wahdi qalbi wasaddid lisani waslul sakhimata qalbi. Ya Allah, cabutlah penyakit-penyakit hatiku. Waslul sakhimata qalbi. Ya Allah, cabutlah penyakit-penyakit hatiku. Kemudian ya setelah berdoa kita berusaha melawan penyakit-penyakit tersebut. Tentunya masing-masing penyakit ada cara mengobatinya sebagaimana saya isyaratkan. Demikian saja Om apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Om dan juga Bu Ades dan juga Majelis Taklim Ar-Rahat sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa mengadakan pengajian. Semoga pengajian kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Atas segala kelebihan dan kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.